Oke Pak, terima kasih banyak udah berikan kesempatan untuk berbagi sedikit cerita ya dengan kawan-kawan duta. Uh, Bicara latar belakang ya di awal dulu, bahwa saya juga sebenarnya seorang PNS. Tapi PNS di sini bukan maksudnya pegawai negeri sipil, tapi pemain network sejati. Ya, jadi ceritanya itu sejak tahun 2004 itu, saya berhasil memecat bos saya. Istilah umumnya itu mengundurkan diri sebagai karyawan. Jadi untuk itu saya harus punya sebuah usaha, sebuah bisnis sendiri. Nah, sejak saat itu saya mulai mengenal yang namanya MLM atau bisnis jaringan. Jadi ada yang beberapa yang mulai saya dibayar bonusnya per bulan, kemudian ada bonusnya per minggu, kemudian ada yang sampai dibayar per hari. Nah, ketika ketemu bisnis yang saya dibayar per hari, saya merasakan bisnis ini sudah luar biasa. Tapi ternyata begitu ketemu MGI, ternyata ada yang lebih luar biasa lagi. Karena di MGI, saya dibayar saat itu juga. Jadi detik ini saya rekrut satu orang, detik berikutnya saya sudah dibayar. Dan itu mahal, besar dibayarnya. Nah, kemudian bercerita tentang awal mula saya di MGI. Berarti saya akan bercerita 1 tahun 9 bulan yang lalu. Kondisi di mana saya berada di saat itu ya. Karena jujur aja saya memulai bisnis MGI ini dengan 0 rupiah. Bukan karena saya pelit atau karena takut rugi, tapi memang saat itu saya tidak punya dana untuk join di MGI. Karena 8 bulan waktu itu setelah habis nikah saya nggak punya penghasilan. Bahkan saya sempat memutuskan untuk menjadi tukang bekam, cuma nggak jalan. Kemudian mencoba usaha lagi untuk jual minyak angin, nggak jalan juga. Saya coba lagi untuk jual frozen food, tetap juga nggak jalan. Akhirnya suatu ketika saya masih ingat di bulan puasa tahun 2018. Sahabat saya, brother saya juga, partner bisnis saya, mentor bisnis saya, Bung Trianto, yang mungkin kita lebih mengenal dengan Mas Itong, itu menelpon saya saat sahur-sahur. Waktu itu beliau nelpon, nanya, Dra, pernah dengar nggak Gemasi? Wah, saya nanya, apa itu? Gerakan Mata Sehat Indonesia. Ah, betul nggak itu? Jangan-jangan tipu-tipu lagi ini. Ya, terus katanya, ya udah gini aja. Kalau mau sehat matamu dan mata pencarianmu, segera ke Jogja. Nah, di situ saya mulai mendapat tantangan yang pertama. Kenapa? Saya belum punya dana. Maka saya usaha untuk mencari dana untuk menuju ke Jogja. Dan dapat, tapi hanya bisa beli tiket dari Bandung ke Jogja. Waktu pulangnya itu saya sempat masih diberikan uang sama Mas Itong. Waktu itu 200.000 untuk biaya tiket pulang ke Bandung. Tapi saya yakin, karena saya tahu dan kenal karakter Mas Itong. Dia bisnis kalau dia sendiri masih ragu dengan bisnis itu. Makanya saya nekat menuju ke Jogja, kemudian sampai ke sana ketemu Mas Itong, ketemu di rumah makan hanya bawa selembar kertas dan Blu-ray test. Nah, di lembar kertas itu yang sudah dilaminating hanya tertulis bahwa data WHO menyebutkan bahwa setiap 5 detik ada 1 orang penduduk dunia ini yang mengalami kebutaan. Bayangkan saya jauh-jauh dari Bandung sampai ke Jogja hanya diperlihatkan 1 lembar kertas yang tulisannya tadi. Terus saya tanya kerjanya apa? Nah, ini ada programnya. Gerakan donasi 1 juta frame kacamata medis. Kita kerjakan ini. Loh, terus penghasilannya dari mana? Saya bilang kan, katanya ya udah nanti saya ketemukan dengan leader yang dari Jakarta. Kebetulan pada saat itu ada Pak Aryo dan Bunda Eni di Jogja. Saya juga diajak berbuka bersama di hotel yang tadi kata Bu Lastri, Mom Pertana di Jogja ya.
Nah, di situ saya ketemu sama Bunda ini, dijelaskan tentang mega plan-nya, dan saya tertarik. Nah, di situ saya dapat masalah yang kedua, yaitu tidak punya dana untuk bergabung. Makanya begitu ketemu saya belum bisa gabung, kembali ke Bandung saya hanya dibekali sama Mas Itong itu katalog, satu buah alat Blu-ray test, dan kacamata M38B untuk contoh. Maka kembali saya ke Bandung, bikin daftar nama, kemudian saya langsung temui orang pertama yang masuk di daftar nama saya, seorang leader dari bisnis saya sebelumnya. Begitu saya prospek, kebetulan beliau berkacamata, saya pinjam kacamatanya, begitu mau dites Blu-ray test, ternyata lensanya juga sudah dilapisi anti sinar biru. Wah, ini jadi masalah yang ketiga buat saya, tantangan yang ketiga. Terus katanya beliau juga belum terlalu butuh kacamata, karena yang dipakainya aja jarang dipakai katanya. Kebetulan ada waktu itu ada katalog, kemudian saya menawarkan produk yang lain, dan alhamdulillah beliau tertarik untuk membeli Nano Deker. Berarti saya sudah bisa menjual setengah paket, tinggal mencari setengah paket lagi untuk bisa join. Nah, alhamdulillah keesokannya di daftar nama yang berikutnya saya bisa laku satu kacamata M38B. Artinya saya sudah punya satu ID. Nah, sejak itu saya mulai semangat, saya sebarin semua broadcast ke semua kontak di WA saya. Alhamdulillah ada yang respon 2 orang itu dari Solo. Pak Daniato Goto dan Mas Sulis. Kemudian konsultasi ke Mas Itong, ini gimana Solo? Ya udah kita bikin table talk. Kemudian meluncurlah saya ke Solo. Setelah Lebaran itu ke Solo untuk mengadakan table talk. Nah, yang jadi masalah saat table talk itu, yang saya undang 2 orang, yang datang itu 17 orang. Mungkin kalau di kondisi sekarang, jangankan 17 orang, lebih itu pun saya nggak masalah. Yang masalahnya pada saat itu, kondisi saya di saat itu belum ada duit. Dan pada saat itu, kami hanya bisa membayar makan dan minum itu hanya untuk 4 orang. Nah, dengan membuang rasa malu, saya kemudian mengontak Pak Aryo, menceritakan keadaan yang sebenarnya, dan alhamdulillah Pak Aryo tampil sebagai penyelamat. Saya langsung ditransfer, sehingga bisa membayar makan minum dari 17 orang tadi, termasuk kami berdua. Nah, sejak itu kami mulai semangat untuk prospek kemana-mana. Nah, kemudian masalah yang berikutnya muncul pada saat perusahaan mulai, karena saya masuk di MGI, mulai aktif itu di saat MGI meluncurkan promo reward motor, mobil, expander sampai Pajero. Di mana syarat pertama itu wajib silver jika ingin mendapatkan reward. Nah, itu menjadi masalah buat saya karena tidak punya dana untuk upgrade ke silver. Kemudian lagi-lagi Pak Aryo tampil sebagai penyelamat. Alhamdulillah saya bisa upgrade ke silver dan bisa mengembangkan jaringan di Solo yang tadi kami sudah komitmen dengan Mbak Apri juga, dengan Mas Itong juga, komitmen kepada Pak Aryo dan Bunda ini bahwa kita dalam 1 bulan ini dengan target akan membawa omset itu 100 paket dan menciptakan 1 master stokis di Solo. Alhamdulillah dalam 1 bulan target itu bisa kami capai bersama. Nah, itu awal mula saya mulai mengenal dan menjalankan bisnis di MGI. Setelah itu langkah-langkah berikutnya saya masih harus terus ke Solo, bolak-balik 1 bulan itu bisa sampai 3-4 kali Bandung Solo, Bandung Solo, membangun di sana itu. Dan alhamdulillah setelah melakukan presentasi kemana-mana dalam waktu 11 bulan saya bisa mendapatkan reward dari MGI itu 2 PCX dan 1 mobil expander.
Nah, ini luar biasa bonus yang bisa saya terima, reward di luar bonus ya, itu hanya dalam waktu 11 bulan. Nah, apa yang kami lakukan selama ini 11 bulan? Ya tadi, seperti yang dijelaskan Bu Lastri, mengkampanyekan tentang donasi. Donasi 1 juta frame kacamata medis. Mungkin bagi beberapa duta yang baru-baru bergabung, itu mungkin agak bingung, itu bagaimana sih hanya dengan kampanye donasi 1 juta frame kacamata medis, kita bisa punya omset yang besar, kita bisa punya jaringan yang besar. Oke, sedikit saya jelaskan. Donasi. Donasi itu sama dengan sedekah. Jadi donasi sama dengan sedekah. Nah, semua agama pasti mengajarkan yang sama. Bahwa setiap sedekah kita kepada orang lain, itu akan ada balasannya. Nah, itu yang kami kerjakan. Nah, kemudian bagi sebagian duta lain, ketika kita juga berbicara donasi, mereka pasti terfokusnya pada donasi yang di programnya dari pusat. Padahal kita tahu bahwa donasi yang program dari pusat itu ada berlaku syarat dan ketentuannya. Karena program ini adalah kerjasama perusahaan dengan yayasan-yayasan yang ada di bawah naungan WHO. Makanya ada syarat dan ketentuan. Sementara kita juga tahu di lapangan bahwa penderita glukoma itu masih banyak yang kesulitan mendapatkan hasil uji lab atau OCT scan. Terbukti aja ketika kita mengadakan beberapa grand mom di beberapa kota, itu penderita glukoma yang tidak punya OCT scan itu banyak. Makanya donasi ini, kemudian saya mendapat saran dari Pak Antoni, katanya sebenarnya duta juga bisa donasi sendiri loh. Loh, terus caranya gimana Pak? Ambil dari Ridam, tukar kacamata, berikan kepada mereka. Nah, saran inilah yang saya jalankan di Sulawesi, di kampung saya. Karena di kampung saya itu ada rumah sakit tapi belum lengkap, sehingga penderita glukoma itu kesulitan untuk mendapatkan OCT scan atau tidak bisa mendapatkan OCT scan. Nah, makanya bagi mereka yang kurang mampu, itu saya sedekah atau donasi pribadi. Dengan mengambil dari bonus Ridam, saya tukarkan kacamata, kemudian saya berikan kepada mereka. Nah, apa saya rugi? Tidak, justru dengan kegiatan yang saya lakukan itu omset saya semakin bertambah. Jaringan saya semakin besar. Karena ada beberapa testimoni dari beberapa yang saya sumbangkan tadi itu, yang tadinya buta, dikenal tetangganya dia itu buta, tahu-tahu beberapa waktu kemudian dia sudah bisa menjemur bajunya di luar. Nah, itu yang menjadi penasaran tetangganya sehingga mereka mencari tahu apa sih kacamata ini. Nah, dari situlah mulai produk ini mulai booming di kampung saya. Nah, jadi itu yang selain donasi dari perusahaan saya jalankan kepada penderita yang glukoma yang kurang mampu, sebisa mungkin saya juga donasi pribadi. Ini bukan mau pamer, tapi saya ingin berbagi cerita. Siapa tahu rekan-rekan duta bisa mengikuti jejak langkah ini. Jangan takut rugi karena pasti ada balasannya. Nah, untuk teman-teman duta, sebelum saya akhiri, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, poin-poin penting. Itu yang pertama, kalau kita mau jalankan bisnis ini, yang pertama kita harus punya goal setting. Nah, ini penting. Karena tanpa goal setting, kita seperti berlayar tanpa arah tuju. Tulislah impianmu. Sebesar apa silakan. Kalau impianmu masih belum ditertawakan kawan-kawanmu, berarti impianmu belum apa-apa. Makanya cari impian yang luar biasa. Impian yang masih masuk di akal, tapi bagi kawan-kawanmu itu tidak bisa. Nah, cara untuk membungkam mulut mereka adalah membuktikan bahwa kamu bisa. Nah, itu. Kemudian yang kedua,
Ini ilmu dan nasihat dari mentor bisnis saya, Mas Itong. Bahwa di HTS itu kita diajarkan 5 langkah. 4 langkah ini adalah teknis. 4 langkah ini teknis. Langkah-langkah yang bisa kita tiru, langkah-langkah yang bisa diajarkan, dan bahkan langkah-langkah yang bisa dibantu orang lain. Mulai dari bikin daftar nama, mengundang, presentasi, dan follow up. Nah, langkah yang pertama itu yang tidak bisa ditiru atau tidak bisa dipinjam dari orang lain, yaitu impian. Artinya ketika kita mau impian, kita harus punya kemauan. Jadi, ini yang harus kita punya. Dan ini yang tidak bisa dipinjam kepada orang lain, kemauan. Jadi kalau kita mau ngejar semua impian kita harus punya kemauan. Bisa tanya ke Bu Lasri, kenapa dia bisa semangat presentasi setiap minggu keliling hampir seluruh Indonesia? Karena beliau punya kemauan. Nah, itu yang poin kedua. Yang poin ketiga, jangan pelit untuk berbagi. Berbagi apa saja? Berbagi informasi tentang donasi ini, berbagi donasinya sendiri secara pribadi, berbagi ilmu tentang produk, kemudian berbagi ilmu tentang marketing plan, tentang apa saja, jangan pelit. Mungkin kawan-kawan duta sering mendapatkan desain grafis yang sering saya buat. Itu karena memang saya hobi utak-atik HP, bikin-bikin gambar seperti itu. Dan itu saya bagi. Saya nggak peduli Anda mau downline, mau crossline, mau upline, saya nggak peduli. Karena saya yakin rezeki saya sudah diatur. Dan rezeki itu nggak akan salah tempat, nggak akan salah orang. Sistem pembonusan dari MGI aja, tidak pernah ada yang salah masuk komisi sponsor. Mungkin belum pernah ada kasus di MGI, saya mensponsori si A, tapi komisi sponsornya yang dapat Mas Itong. Nah, sistem yang dibangun manusia aja belum ada salahnya, apalagi sistem yang dibangun Tuhan kita. Nah, itu. Jadi, yang pertama punya goal setting, yang kedua punya kemauan, yang ketiga berbagi, jangan pelit untuk berbagi, dan yang keempat, jadilah suami yang super. Nah, suami yang super itu ciri-cirinya adalah suami yang kecepatannya mencari uang jauh lebih cepat daripada kecepatan istri belanja menghabiskan uangnya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kawan-kawan duta semua, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, sehingga kita bisa ketemu kembali, bisa di mom kembali, bisa grand mom bersama, bisa ngopi bareng lagi. Kangen ini ngopi sama Mas Itong, Mas Yuli, Mbak Apri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Bram atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Sama-sama Pak Raindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MGI Super. Salam MGI Super, 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 yes. Oke, terima kasih Pak Raindra dari Bandung. Sangat menginspirasi. Sama-sama, Pak. Ya.